Terkait penyegelan pagar laut di Bekasi, kita telah terhubung dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Pung Nugroho Saksono. Selamat petang, Pak Pung. Pak Pung, ini sudah disegel, itu berarti ini ilegal, kemudian akan dibongkar atau disegel sementara hingga izinnya keluar? Terima kasih. Jadi kegiatan ini sebetulnya kami telah menghentikan di tanggal 19 Desember. Kami ada SP1-nya, dan kita terbitkan surat untuk berhenti dulu. Karena tidak ada PKK PRL dari KKP perizinannya. Jadi yang ada mereka tuh mengklaim punya sertifikat. Padahal ini kan laut gitu loh. Jadi di laut tidak mengenal sertifikat. Yang ada adalah PKK PRL. Klaim punya sertifikat berarti saat ini statusnya legal atau ilegal, Pak Pung? Kalau dari kacamata KKP, laut itu harus menggunakan PKK PRL, bukan sertifikat. Sertifikat itu untuk darat, Pak. Ya, sertifikat untuk darat. Jadi kami juga nanti akan koordinasi rapat bersama dengan yang menerbitkan sertifikat tersebut karena ini wilayah laut. Jadi pengelolaan ruang laut itu harus memiliki PKK PRL dari KKP. Demikian. Sudah ada pihak yang mengajukan izin PPK PRL ini? Itu PT TRPN ya, mereka sudah mengajukan, belum selesai sampai sekarang. Harusnya ketika belum selesai, belum terbit PKK PRL, tidak boleh dulu melakukan kegiatan. Harusnya seperti itu. Ketika terbit baru melakukan kegiatan. Ini sudah melakukan kegiatan dulu, Pak. Demikian. Ini pengajuannya itu untuk pembangunan tempat pelelangan ikan, betul begitu? Jadi kalau yang tempat pelelangan ikan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, itu di tempatnya di darat, gitu ya. Nah ini yang terjadi sekarang ini mereka melakukan pemagaran terus kemudian mulai menimbun, gitu ya, mulai menimbun itu mengarah ke laut, gitu. Itu sampai ke sepadan alurnya itu, Pak. Kurang lebih di situ sampai 3 kilo ya, 3 kilo panjangnya. Jadi itu yang harus kami hentikan saat ini karena sudah kami peringatkan supaya tidak masih melanjutkan pekerjaannya. Kemarin tim kami datang ke lokasi, eskavator masih bekerja. Ya, makanya saya hentikan hari ini supaya eskavator tidak lagi bekerja di situ. Setelah disegel, dihentikan sementara pembangunannya, tindak lanjut ke depannya apa? Pak Pung, apakah ada indikasi proses hukum atau masih menunggu saja begitu sehingga akhirnya izinnya keluar? Tidak, kami pasti akan memanggil penanggung jawabnya untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, kemudian kami juga akan manggil juga lintas sektor yang menerbitkan dokumen lainnya tersebut. Terhadap pelanggaran tersebut kami menggunakan UUCK, Pak, gitu. Siapa sebenarnya ini yang melakukan pembangunan pagar laut ini dan proyek ini, Pak Pung? Itu kalau dari pekerjaan awalnya kan dari ini, Pak ya, Pemda yang dia membangun TPI tersebut. Kemudian ini ada PT yang tadi kami sebutkan tersebut, dia membuat alurnya, Pak. Alur untuk keluar masuknya kapal gitu. Namun di situ terus kemudian di sampingnya itu sama pihak perusahaan yang mengklaim sudah punya sertifikat tanah, itu kemudian dibuatlah kayak macam jeti gitu, jembatan gitu. Ada tanahnya yang diuruk gitu sebagian.
Pak Pung, ini kan ada Demikian. kerugian yang dirasakan oleh pelayan begitu. Mereka protes bahwa terkait dengan akhirnya ongkos melaut lebih mahal dan tangkapan mereka juga sedikit terkait dengan adanya pagar laut ini. Memang ada lokasi dari masuknya pintu itu kan alur ya, itu pastilah akan ada kerugian nelayan yang agaknya jaraknya agak jauh gitu. Namun ketika itu nanti TPI-nya itu sudah dibangun bagus, untuk TPI-nya ya, saya rasa nelayan juga nggak tahu manfaatnya. Itu Pemda Jawa Barat yang melakukan pembangunan tersebut, Pak. Artinya kalau dari TPI-nya itu nggak masalah. Yang kami masalahkan adalah alur tadi, adanya penimbunan kanan kiri tersebut yang itu belum memiliki izin PKKPRL dari KKP. Belum memiliki izin PKKPRL dari KKP, namun jika sudah punya izin berarti proses pembangunannya akan terus berlanjut, begitu? Bisa disimpulkan sementara seperti itu, Pak Pung? Nanti dari timnya Direktorat Jenderal PRL terlebih dahulu pasti akan mengevaluasi, Pak. Apakah itu akan diterbitkan layak atau tidaknya. Jadi kalau dari kami, kacamata kami adalah terhadap pelanggaran ini akan kena denda. Namun masalah izinnya tadi bukan di wilayah kami, itu di wilayahnya di Direktorat Jenderal Ruang Laut di tempat kami, Pak. Pak Pung juga kemarin melakukan Pasti penyegelan di wilayah Tangerang. verifikasi teknis. Melakukan penyegelan di wilayah Tangerang, ini kasus yang sama atau ada perbedaan? Oh beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Bedanya apa, Pak? Ya beda wilayahnya, beda. Kalau di sini sudah jelas ada penanggung jawabnya, ya kan? Ada nama PT-nya gitu. Kalau di sana kan kita belum jelas. Sampai sekarang masih belum ada diketahui. Nah itu yang kita tunggu ya, Pak Pung, siapa sebenarnya orang ataupun pihak di balik pembangunan pagar yang di Tangerang. Kita nantikan nih informasinya dari Pak Pung. Terima kasih Pak Pung, telah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan juga Perikanan, Pak Pung Nugroho Saksono, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Pung.